Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-40 dari channel CBC ini. How are you guys? Ya, CBC tahu masih sedikit nyesek ya. Karena meski seri, kita seperti merasakan kalah melawan Crystal Palace kemarin ya. Tapi hal ini itu membuktikan bahwa banyak PR yang harus dikerjakan oleh Enzo Maresca untuk mensosialisasikan dan berpikir ulang racikan terbaik dari tim Chelsea ini seperti apa ya teman-teman. CBC berharap di dalam waktu 2 minggu hingga 15 September di saat kita melawan Bournemouth ya, Enzo Maresca ini sudah selesai untuk melakukan tugasnya dan menentukan formula yang terbaik bagi skuad utama dari Chelsea. Oke, setelah kita membahas preview dari match dan juga review setelahnya ya melawan Crystal Palace di hari kemarin. Kali ini CBC mau menginformasikan bursa transfer yang masih berlangsung hingga saat ini. Loh, bukannya udah tutup Bang tanggal 31 Agustus jam 5 pagi kemarin ini. Nah, ini yang CBC mau coba bahas ya. Oke, dikutip dari Team Talks, jendela transfer ditutup serentak di Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, dan Prancis. Tetapi tidak semua pasar UEFA ditutup. Klub-klub di Belanda, di Portugal, misalnya memiliki waktu hingga Senin tanggal 2 September untuk membeli pemain baru. Eredivisie dan juga Premier Liga yang digolongkan sebagai liga terkuat ke-6 dan ke-7 UEFA. Beberapa pemain berbakat masih bisa pindah ke liga-liga tersebut. Tanggal yang sama juga berlaku untuk Denmark, Norwegia, Bulgaria, Andorra, Malta, San Marino, dan Gibraltar ya. Kemudian jendela transfer ditutup pada hari Selasa 3 September di Hungaria, Rabu tanggal 4 di Moldova, Kamis di Kroasia dan Austria. Beberapa bursa masih buka hingga Jumat 6 September di mana yang paling menonjol adalah Belgia, liga terkuat ke-8 UEFA. Tetapi juga ada Ukraina, Polandia, Bosnia, Slovakia, dan Makedonia Utara. Dan masih ada 1 minggu penuh untuk klub-klub di Slovenia, Liechtenstein, yang jendela transfernya ditutup Sabtu depan tanggal 7 September. Kemudian lagi jendela transfer Ceko ditutup 8 September, sementara jendela transfer di Swiss, Rumania, dan Siprus dibuka hingga 9 September. Klub-klub di Yunani memiliki waktu hingga 11 September untuk rekrut pemain baru. Di Rusia dan Armenia, jendela transfer tidak ditutup hingga 12 September. Dan pasar yang cukup besar untuk diperhatikan hingga 13 September adalah jendela transfer Turki yang ditutup pada hari yang sama dengan Serbia. Perhatikan Fenerbahce asuhan Jose Mourinho. Mungkin dapat menjadi tujuan dari para pemain yang tersisa. Klub-klub di Azerbaijan ya memiliki waktu hingga 16 September dan klub-klub di Israel memiliki waktu hingga 18 September. Lebih jauh lagi, Arab Saudi masih perlu diperhatikan di mana pada musim panas lalu saat menjadi salah satu liga dengan pengeluaran terbesar di dunia. Jendela transfernya tetap terbuka selama beberapa minggu setelah sebagian besar Liga Eropa, tetapi kali ini akan ditutup pada hari Senin 2 September. Jadi masih ada peluang nih buat para pemain seperti Chilwell, Datro Fofana, kemudian Gabriel Angelo, David Washington, Vale, Struch, kemudian Matos, Bergstrom, dan juga Kasadek. Termasuk beberapa pemain akademi yang perlu dipinjamkan ya. Semoga para pemain ini dapat menemukan solusinya dengan pasar yang masih terbuka, penjualan memang tidak akan mudah, dan Chelsea semoga dapat belajar dari pengalamannya. Oke, kita coba lihat kedalaman squad dari Chelsea. Di posisi kiper ini sudah tuntas semua, tersisa Bergstrom yang dapat juga bermain sebagai squad U18. Di posisi left back tersisa Chilwell, di posisi center back
tersisa 5 pemain ya. Kita bisa lihat di sisi right back Achempong itu dapat bermain di U18. Kemudian di DM dan CM ya. Tersisa Kasede dan Matos. Di left winger dan right winger tersisa Angelo ya. Di attacking midfield tersisa Chukwumeka yang dikabarkan kembali cedera. Sedangkan Kelemen juga cedera selama 2 bulan. Nanti CBC akan bahas. Dan dia juga bisa bermain di U18. Juga kemudian di center forward tersisa Fofana dan Washington. Oke, kita langsung masuk saja ke Chilwell. Dikutip dari Fabrizio, Chelsea masih ingin menemukan solusi untuk Ben Chilwell. Deadline bursa transfer telah lewat untuk klub Inggris dan sebagian besar Liga Eropa, tapi jendela transfer masih terbuka di beberapa negara. Ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Next, dikutip dari Gegolbo, Flamengo mencoba untuk menyelesaikan peminjaman David Washington dari Chelsea. Bagaimanapun juga Flamengo menimbang sulitnya penandatanganan karena transfer window yang akan ditutup pada hari Senin. Next dari Fabrizio, Chelsea mempertimbangkan David Washington tidak untuk dijual. Pernyataan jelas untuk kedua klub Inggris kemarin. Dia bagian dari proyek masa depan Chelsea, jadi kemungkinan hanya pergi dengan status peminjaman dan dalam beberapa hari ke depan dengan klub yang tertarik dari Portugal. 1 tahun peminjaman dan kemudian kembali ke Chelsea. Next dikutip dari Veni Casagrande, Angelo Gabriel hampir mendekati kepindahannya ke Al Nassr. Mereka mau dia mengisi slot terakhir U21 sebagai pemain asing. Chelsea telah menolak 2 penawaran 21 juta pound sterling dan 25 juta pound sterling. Mereka mau 33 juta pound sterling. Next, Chelsea telah menolak kenaikan penawaran untuk 30 juta euro dari Al Nassr untuk Angelo Gabriel setelah tertolak di penawaran 25 juta euro. Negosiasi masih berlangsung dan Chelsea tetap berpegang teguh pada 40 juta euro. Next, boom. Official confirm Angelo joins Al Nassr dari Chelsea pada permanen deal 23 juta euro. Sell on clause juga termasuk. Next dari Ben Jacobs, Angelo Gabriel telah bergabung dengan Al Nassr untuk 23 juta euro dari Chelsea. Pemain Brasil 19 tahun ini itu telah menandatangani 5 tahun kontrak. Wow. Chelsea making money ya, profit. Di mana mereka itu dulu kalau nggak salah mereka cuma membeli Angelo itu sekitar 15 juta euro ya di tahun 2023 di bulan Juni sehingga mendapatkan pure profit sekitar 7 juta euro ya, guys. Oke. Nah, ini nih buat kita yang selama ini bertanya-tanya ya, buat apa kita beli pemain muda ya? Lagi dan lagi ya kan. Ya ampun. Iya juga sih. Tapi tim utamanya itu loh ya, dikuatin dulu dong. Jangan cuma fokus sama investasi doang. Setuju nggak guys? Oke, next dari Nizar Kinsella, David Datro Fofana ya adalah salah satu dari beberapa pemain Chelsea yang kepindahannya itu kolaps pada malam bursa transfer kemarin, di mana ada pembicaraan dengan Sunderland dan Hoffenheim sebelumnya. Satu dari klub itu di mana Chelsea mungkin kehabisan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi. Kepindahan ke Yunani, Turki, Belanda, Portugal, dan Saudi saat ini menjadi pertimbangan. Ya, ini yang selalu menjadi concern dari CPC. Kenapa? Administrasinya ini nggak becus kah? Sudah berapa kali ya kejadian itu? Waktu lalu itu Hakim Ziyech, terus kemudian Matos juga kemarin ya kejadian. Berapa berapa korbannya gitu loh ya. Jadi mau sampai kapan kalau tidak dibenahi untuk bagian di administrasi dari rilis dari para pemain gitu loh. Oke, next dari Fabrizio. David Datro Fofana masih mengharapkan pergi dari Chelsea dalam beberapa hari ke depan. Turki, Yunani, Portugal, Saudi, dan Belanda adalah pasar yang saat ini dijelajahi untuk dipilih sebagai pilihan terbaik. Next dari Nisar Kansela. Ike Athens, Sporting Director Panagotis Kone sempat berada di Stamford Bridge tadi malam sehubungan dengan pembicaraan terkait David Datro Fofana. 9 hari tersisa sebelum bursa transfer ditutup. Ya, semoga ini dapat berjalan dengan lancar
dan Datro Fofana itu dapat menemukan kembali ke klub yang dimana dia ini dapat menjadi pemain utama ya. Kasian juga gitu loh, udah sekitar satu musim lebih ya, atau mungkin satu musim itu dia hanya menjadi pemain pinjaman di kemarin terakhir di Burnley dan juga sebelumnya itu di Strasbourg kalau nggak salah ya. Oke, kali ini nih CBC punya berita buat para fans CBC. Sorry salah. Buat para fans Carne Chukwuemeka dan juga Cesar Casadei. Ya, maksudnya seperti itu. Tenang, jangan emosi dulu. Wah, ada berita baik dari Simon Johnson. Carne Chukwuemeka dan Cesar Casadei akan tinggal dalam first squad Maresca. Ya, semoga dapat bermain ya teman-teman ini. Kita tahu kualitas Chukwuemeka, kita tahu kualitas Casadei ya. Setidak-tidaknya mereka itu dapat bermain di Conference League ataupun di Carabao Cup ya. Biar untuk Liga Inggris dan juga eh, FA Cup itu menjadi pemain-pemain utama yang bermain ya. Dan tidak menutup kemungkinan pada saat salah satu pemain cedera ya, jangan sampai itu mereka dapat menggantikannya ya. Oke, kita masuk ke kabar buruk dari Chelsea. Dikutip dari Fabrizio, pemain baru Chelsea Omari Kellyman telah menderita cedera hamstring yang panjang. Setelah bergabung dengan Chelsea 19 juta pound sterling, satu cedera lagi dialami oleh Kellyman. Dia diharapkan dapat sembuh dari cedera selama 2 bulan. Next dari Bobby Vincent, dapat dimengerti Omari Kellyman cedera hamstring akan membuat dia menepi paling tidak selama 2 bulan. Tamparan keras buat pemain 18 tahun itu yang hingga saat ini belum juga bermain untuk Chelsea setelah penandatanganan 19 juta pound sterling Juli yang lalu. Aduh, so sad ya man. Get well soon Kellyman. Oke. Next buat sobat CBC yang nanyain Gusto ya di kolom komentar. Gusto itu cederanya gimana bang akhirnya? Nah, berikut update-nya. Dikutip dari Fabrizio, Enzo Maresca berbicara Malo Gusto itu mendapat cedera otot. Kita harapkan dia akan kembali dengan segera dan berangsur-angsur membaik. Ya, amin ya teman-teman. Setelah Rhys James, otomatis right back itu diisi oleh Malo Gusto ya. Semoga Malo Gusto ini yang selama ini kita tahu sebagai backup dari Rhys James ini dapat fit kembali. Jangan sampai dua-duanya cedera ini. Nanti malah Axel Disasi nanti yang ngisi slot right center back. Aduh, non servet aja kayak gitu ya, ketinggalan terus mati. Aduh. Next kita bahas pemain yang nasibnya tidak jelas. Bukan pemain Chelsea. Ya, Victor Osimhen. Dikutip dari Fabrizio, Conte menegaskan Osimhen tidak akan diintegrasikan kembali ke skuad Napoli. Conte berkata tidak ada pemain yang akan diintegrasikan kembali. Mereka yang keluar dari proyek akan tetap keluar dari proyek. Kami membuat pilihan dan bekerja dalam satu arah secara bersama-sama. Oh, masih dari Fabrizio, Napoli Director, mana Osimhen memutuskan tidak bermain untuk klub kita lagi di musim lalu. Kita telah mencoba untuk membantunya. Jadi sebelum ini itu ada negosiasi dan berlangsung dengan tidak baik karena kesepakatan itu tidak terjadi. Rencana dari kedua belah pihak tetap berjalan secara terpisah, tapi saya tidak berpikir dia akan kembali ke Saudi di musim panas ini. Next dari Ben Jacobs, Napoli Sporting Director Giovanni Mana kepada DNZN mengenai Victor Osimhen. Situasi ini sudah sangat jelas. Victor mengekspresikan dia sangat menginginkan untuk tidak tinggal atau bermain untuk Napoli. Kami telah mencoba untuk membuat dia bahagia. Kemudian ada beberapa permintaan dan penawaran yang datang
Dan kami berpikir ini dapat dirampungkan dengan negosiasi, tetapi kemudian hal ini tidak terjadi. Dia mengekspresikan hasrat dia untuk tidak bermain lagi di Napoli, jadi kita juga telah membuat pilihan. Bursa transfer masih terbuka di beberapa negara, jadi ada banyak opsi. Tapi saya tidak berpikir Victor akan pergi ke Arab Saudi. Para petinggi di Arab Saudi menerima untuk menandatangani Osimhen sebelum 2 September, yaitu sebelum bursa transfer ditutup, di mana hal ini sangat menyulitkan. Masih ada beberapa pembicaraan internal di Saudi Pro League level, tetapi beberapa klub tidak butuh striker atau seperti halnya Al Ahly di mana telah mengisi kuota pemain asing dan 25 tahun Osimhen ini terlalu tua untuk bergabung di slot pemain yang berumur di 21 tahun. Aduh, nasibmu men, Osimhen. Makanya CBC bilang ya, tolonglah turunkan egonya itu sedikit, ya rendah hatilah sedikit aja ya. Karena uang yang ditawarkan oleh Chelsea ya, mungkin sekitar 100 ribu pound sterling per minggu ya, plus itu sudah pastilah cukup untuk buat dia dan keluarganya untuk sampai akhir hayat hidupnya gitu loh. Bahkan sampai keturunan-keturunannya. Jadi teman-teman buat yang nggak tahu, kalau dikonversi ya, 100 ribu itu sekitar 1,2 M per minggu. Ya, jadi kebayang gitu loh, ya, berapa yang dia dapat dalam 1 tahun. Ya. Kalau misalnya 5 tahun kali 5, aduh. Dan kita lihat kemarin CBC sampaikan ada klausul juga yang menyatakan bahwa nanti kalau misalnya ada kenaikan dari Di Marzio ya, 4 juta, nanti kalau performanya bagus, gol dan asisnya itu keterlibatannya dengan gol itu baik, ya itu akan naik dengan sendirinya 2 juta pound sterling per tahunnya. Kemudian ada juga 2 juta setelah dia itu eh, mengantarkan Chelsea di kualifikasi Champions League. Jadi akan mendapat 8 juta sterling. Tapi ya tentu masih jauh dari uh, Napoli ya. Dimana Napoli itu dia menerima sekitar ya 9 atau 8, tapi itu net ya. Jadi tidak ada tax lagi, tidak ada juga uh, apa namanya? Selain net tidak ada juga lagi add-ons atau term condition yang seperti Chelsea sampaikan tadi ya. Jadi pure, dia mau nggak perform, mau perform, ya dia dapat segitu besar gitu loh. Ya. Tapi Chelsea ini mempunyai struktur gaji yang dimana eh, mereka sebelumnya telah melakukan kesalahan kepada Reece James yang gajinya itu sekitar 100 lebih, kemudian Ben Chilwell. Jadi mereka itu tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, ya. Karena kebukti pada saat digaji besar tapi intinya tidak perform dan juga cedera, dan Lukaku juga besar ya. Jadi untuk mengurangi resiko seperti itu, manajemen Chelsea ini membuat preventif dengan menambahkan klausul-klausul ya kayak sales lah. Kalau misalnya tidak mencapai target, ya tidak mendapatkan insentif. Seperti itu ya teman-teman. Tapi sayangnya ini ditolak oleh Kalenda, agent dari Victor Osimhen ya. Di sini CBC sebenarnya sangat apa ya, nggak setuju dengan agent dari Victor Osimhen ini yang selalu berkoar-koar di media sosial. Osimhen ini tidak seperti paket yang bisa dikirimkan jauh, apalagi loan. Ini dia adalah pemain terbaik Afrika segala macam. Come on man, ya. Jadi CBC berharap Victor Osimhen ini memecat si agennya dia itu Kalenda ya, supaya karena terbukti sekarang Kalenda itu membuat dia statusnya tidak jelas gitu. Sampai bursa transfer tutup, Napoli menolak, ya kan, mencoret dari skuad utama, PSG gagal, Al Ahly gagal, Chelsea gagal, ya, agent yang buruk. Ya. Jadi
saga is still continue, guys. CBC coba explore lagi lebih dalam ya, untuk menemukan berita yang mengejutkan dari jurnalis eh, dari Nigeria. Ya, CBC coba cari, gali lagi, dan menemukan shocking news, ya, di mana jurnalis dari Nigeria ini memiliki kedekatan dengan Victor Osimhen, yaitu Gucci Laba. Ya. Eksklusif, Victor Osimhen mungkin akan pindah. Peminjaman untuk 4 bulan, mungkin untuk sepanjang musim. Mereka bermain di Europa League. Personal agree telah disepakati. Mereka saat ini bernegosiasi dengan Napoli. Napoli menyambut pembicaraan tersebut. Semua berjalan dengan baik. Dan deal ini akan terjadi dalam 3 hari. Masih dari Gucci Laba. Setelah intens bernegosiasi antara Victor Osimhen dan Napoli, kedua belah pihak telah setuju. Victor memperpanjang kesepakatan 1 tahun dan release clause akan dikurangi dari 130 juta pound 130 juta euro menjadi 75 juta euro saja, di mana akan aktif per Januari 2025. Peminjaman ke Galatasaray 90% hampir berakhir. Next, dari Fabrizio. Victor Osimhen telah menyetujui untuk bergabung dengan Galatasaray on loan. Dapat dimengerti, Osimhen sekarang meminta untuk rilis clause di Napoli menjadi 75 juta euro daripada 130 juta euro. Dia juga mau break clause untuk Januari ini in case top klub itu mendekati dia untuk menawarkan kepindahannya. Poin final telah didiskusikan. Oke. Next, dari Ben Jacobs. Victor Osimhen telah menyetujui bergabung dengan Galatasaray dengan status peminjaman semusim. Galatasaray saat ini memfinalisasikan kesepakatan setelah sepakat mengenai ketentuan-ketentuan dengan Napoli. Tidak ada opsi pembelian. Napoli akan memperpanjang kontrak Osimhen 1 tahun sampai 2027 sebagai bentuk untuk melindungi nilai dari dia. Mereka berusaha untuk penjualan di 2025. Osimhen akan membuka opsi dia di bulan Januari meskipun adanya ketentuan jangka panjang. Nah, itulah. Nah, Chelsea sudah tawarkan loan, ditolak. Kesempatan bermain di Liga Inggris loh. Bermain bersama Palmer, bermain bersama Neto dan Felix, dilepas begitu saja, ya. Dan malah bermain di Galatasaray di Turki. Aduh, ini agennya kurang ajar nih si Kalenda itu ya. Next, dari Ben Jacobs. Galatasaray menggoda peminjaman Victor Osimhen. Semua setuju tanpa opsi dan kewajiban dan klausul istirahat di bulan Januari. Klausul rilis yang baru Osimhen adalah 75 juta euro dengan Napoli masih berniat menjualnya pada 2025. Next. Boom, dari Fabrizio. Breaking, Victor Osimhen ke Galatasaray. Here we go. Deal done dan semua dokumen telah disetujui. Osimhen release clause menjadi 75 juta euro dengan opsi Napoli memperpanjang sampai 2027. Loan move to Galatasaray sampai Juni 2025. 9 atau 10 juta euro gajinya itu di cover. Tidak ada opsi pembelian, tidak ada obligasi. Segitu mah Chelsea juga bisa lah ya. Kita bayar 1 musim segitu gitu loh. Aduh. Next, dari Gucci Laba ya, yang tadi saya sebut itu, dia ini jurnalis Nigeria yang mempunyai kedekatan dengan Victor Osimhen. Kita simak. Victor Osimhen saat ini dalam rute penerbangan ke Galatasaray Turki untuk menandatangani kontrak peminjaman dari Napoli. Galatasaray telah memastikan kesepakatan terjadi dan semua akan tertulis. Kepastian tersebut itu dapat dari presiden, foto sebagai tanda bukti saya, video call dengan dia beberapa detik yang lalu. Jadi dia video call nih pada saat Victor ada di pesawat dengan Gucci Laba ya. Next, dari Fabrizio. Victor Osimhen melakukan penerbangan pribadi ke Istanbul saat ini.
Lanjut dari Bucilaba, sepertinya dia ini mengkonfirmasi bocoran informasi ya, gaji yang ditawarkan oleh Chelsea, yang dimana sebelumnya dibocorkan oleh jurnalis dari Italia, Di Marzio ya, yang CBC bahas kemarin ya. Dan kemarin itu kan review ya. Itu review 2 hari lalu, 3 hari lalu. Ya pokoknya tanggal 1 September lah ya, atau tanggal 31 ya, coba teman-teman lihat ya. Di situ ada bocoran dari Di Marzio. Ya, oke, dia bicara ya, Buci Laba ini. Biarkan saya membuat lebih jelas lagi. Dalam gaji berikut ini penawaran yang diberikan oleh Chelsea. Yang pertama adalah 130.000 euro. Yang kedua 140.000 euro, itu per minggu semua ya teman-teman. Dan penawaran terakhir saat deadline day adalah 155 euro. Setelah tax dia mendapatkan 85 euro. 85.000 euro. Hal ini sangat tidak hormat buat pemain terbaik Afrika. Hal yang sedih adalah Chelsea mau memberikan dia apa yang dia mau di Januari nanti. Gak salah denger nih. Oke, next. Lanjut dari Bucilaba, detail dari lebih lanjut, deal untuk 4 bulan terjadi karena Chelsea mau Victor Osimhen di Januari. Mereka telah membuat kejelasannya pada hari ini. Victor mau bermain, para pemegang kesepakatan mau deal hari ini segera terselesaikan as soon as possible. Deal ini mungkin terjadi sebelum Victor melakukan perjalanan ke Nigeria untuk panggilan timnas. Lanjut, biarkan saya menjelaskan lebih lagi kepada Chelsea fans. Chelsea Director yang dimana nama awalnya adalah Paul telah menghubungi perwakilan Victor pada hari Sabtu. Dia menyampaikan mau melakukan kesepakatan pada Januari dan dia mau membayar apa sesuai yang dia mau. Jadi perwakilan Chelsea ini, sporting director, itu menghubungi dari agent dari Victor dan menyebutkan bahwa Chelsea mau membayar Victor Osimhen sesuai apa yang Victor mau. Tidak ada kesepakatan yang tercapai karena dia sedang fokus pada hal yang lain. Dia telah move on. Kan bisa aja bang, dia itu ngaku-ngaku video call. Mana lagi ini kan Nigeria ya, ladangnya scam bang. Nggak percaya nih kalau kayak gini. Nah, CBC itu juga awalnya berpikir speed seperti itu, teman-teman. Kan nggak ada konfirmasi. Yang biasa kita dengar itu kan si Fabrizio Romano atau Ben Jacobs atau David Ornstein, ya kan? Itu yang biasa familiar kita dengar ya. Nah, ini kan jurnalis Nigeria yang dimana kita nggak pernah masuk ke timeline dari CBC juga gitu loh ya. Tapi setelah CBC gali-gali lagi, CBC ini menemukan hal yang mengejutkan. Oke, check this out. Oh, beberapa dari kalian marah saat saya screenshot foto dan mempostingnya. Victor Osimhen bilang ke saya untuk screenshot dan saya membuat kesalahan untuk mempostingnya. Dia mengatakan, "Hai, saya seperti biasa telah memberikan laporan yang akurat terkait segalanya yang terjadi. Tapi foto saya ini sekarang malah menjadi masalah. Saya telah membom pada hari ini." Next. Raja Victor Osimhen sudah mencintai fans Galatasaray. Ya, Victor ini sudah tiba di Istanbul ya guys ya. Next, dari Felix ini adalah garis keras dari fans Chelsea di London. Dia berkata, tunggu sebentar. Jadi orang ini adalah orang yang sah dan dia berkata Paul Winstanley ini menelepon perwakilan Osimhen pada hari Sabtu dan mengatakan kita akan mengejarnya pada bulan Januari dan bersedia membayar sesuai keinginannya. Kedengarannya sulit dipercaya, tapi orang ini jelas tahu apa yang dia bicarakan. Wah,
nampaknya saga masih terus berlangsung ya guys. Ya, semoga kita mendapatkan Osimhen di bulan Januari nanti. Amin. Oke, tetap berdoa dan tetap percaya teman-teman. Oke, that's all di episode ke-40 ini. Thank you for watching. Don't forget to support channel CBC ini dengan subscribe, like, dan share. Have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on, you blues!